Perkenalkan, aku Denny Gunawan. Pada tutorial kali ini aku akan memberikan sedikit pengetahuanku tentang cara pembuatan REST API dengan Spring Boot. Nah, pastikan teman-teman sebelum mengikuti tutorial ini sudah sedikit paham apa itu Java, penggunaan Java, kemudian mungkin coding-coding dasar, dan mungkin sedikit mengerti tentang Spring itu sendiri gitu. Untuk tahapan pertama, teman-teman perlu ke Spring Initializer tuh. Nah, teman-teman akan lihat startspring.io. Jadi ini adalah alamat URL yang kita pakai untuk nge-generate sebuah project Spring gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau bikin project Spring, kita bisa ke Spring Initializer, yang nanti akan diarahkan ke start.spring.io gitu teman-teman. Oke, itu pembukaannya. Jadi di sini kita ada project ini sebenarnya adalah sebuah build tools, atau nanti aplikasi kita itu mau dijalankan via apa gitu ya. Ini bisa Groovy, Kotlin, dan Maven gitu teman-teman. Jadi nanti aplikasi kita itu dibantu untuk berjalan oleh ketiga hal ini. Cuma kita akan menggunakan Maven gitu. Nah, language-nya ini ya bahasanya yang teman-teman gunakan tuh apa ya. Jadi di Spring ini bisa support Groovy, Kotlin, dan Java. Kita pakai Java. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang lain juga bisa sih. Tapi paling caranya berbeda. Nah, di sini adalah versi Spring. Versi Spring ini ada dua ya, di sini kita lihat ada snapshot dan yang nggak ada tulisan snapshot. Nah, kita akan pilih yang tidak ada tulisan snapshot. Kenapa ya? Ini versi yang stabil gitu ya. Oke, jadi lanjut ke project metadata. Grup ini biasanya nama yang punya project atau nama perusahaan kita misalnya. Jadi ini mengidentifikasikan bahwa siapa sih yang bikin gitu, nama tempatnya. Misalnya rumah kita misalnya ya. Terus artifak ini adalah nama aplikasinya gitu teman-teman. Karena kita mau belajar CRUD, ya udah kita bikin misalnya Spring CRUD gitu ya. Deskripsi ini deskripsi aplikasi kita gitu. Ini bisa kita tuliskan atau kita edit, bisa juga didiemin gitu ya, atau dibiarkan default seperti ini. Tapi bisa kan kita edit gitu ya. Belajar gitu. Belajar Spring CRUD. Dah, gitu aja. Package name adalah gabungan antara grup dan artifak. Jadi rumah kita titik nama aplikasinya gitu. Kalau kita lihat dari atas grup, ini kan grup ya. Terus disambungin artifak, yaitu nama aplikasi kita gitu. Packaging jar ini hasil akhirnya nih, war atau jar gitu ya. Apa bedanya? Ya udah, makanya jar aja. Nanti teman-teman bisa nyari bedanya apa. Nah, di sini ada Java versionnya. Java version ini teman-teman bisa menyesuaikan di sistem operasinya teman-teman. Bisa pakai 8, 11, 17 atau 19. Tapi di sini saya menggunakan 8. Kenapa 8? Ya karena di sistem operasi saya makanya 8, dan di kerjaan saya pun makanya 8 ya. Jadi bisa disesuaikan teman-teman aja. Dependensi ini ya library teman-teman. Kita tambahkan yang pertama adalah karena kita akan membuat sebuah web, maka kita tulis web gitu. Nah, terus kita akan menggunakan database PostgreSQL. Terus kita perlu menghubungkan antara web kita dan database kita menggunakan Java Spring Data JPA gitu. Ini untuk menghubungkan nih aplikasi kita dengan database dengan bantuan Spring Data JPA. Ini sangat membantu banget teman-teman semua. Terus, nah supaya aplikasi kita less code, artinya nggak terlalu banyak code-nya ya, kita bisa pakai Lombok. Kita akan memanfaatkan anotasi yang sangat amazing saat kita menggunakan Spring gitu. Terus Spring Web udah, ini udah. Kita sebenarnya juga bisa menggunakan yang lain, misalnya DevTools bisa juga. Cuman untuk saat ini ya udah gini aja ya.
nanti kita akan menambahkan sebuah Swagger UI untuk restnya, tapi untuk saat ini kayak gini aja. Ya udah, mungkin teman-teman ini adalah build atau membuat project awal. Ya kita bisa misalnya pengen lihat detail, kita bisa pencet explore atau tekan button explore di sini ya, button explore. Ya ini ada form, isinya kalau misalnya kita generate dependensi ini, maka nanti di lokal kita akan seperti ini gitu. Nah, ini adalah struktur defaultnya gitu teman-teman. Ya udah, paling gini aja untuk build awalnya atau pembuatan project awal. Selanjutnya kita akan mulai untuk membuat database, lalu kita akan coding gitu teman-teman. Oke, selamat teman-teman udah selesai belajarnya. Semangat, see you.